Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat tahun baru 2022. Yeay! Aku senang banget loh Kak Helen hari ini. Ya Kak Clara habis dari mana nih Kak? Oh iya Kak Helen, aku bawa tas kayak gini, aku tuh habis dari rumah opung aku. Aku ketemu opung, ketemu Namboru, tulang, aku senang banget Kak. Akhirnya kita bisa berkumpul bersama di tahun baru, tapi tetap protokol kesehatannya tetap harus dijalankan ya Kak. Ya benar banget Kak. Nah adik-adik, walaupun kita lagi tahun baruan, adik-adik jangan lupa tetap beribadah ya. Betul sekali Kak. Kakak Clara mau taruh tas dulu deh biar kita bisa semangat untuk beribadahnya ya. Ditunggu ya Kak. Iya boleh banget nih Kak. Nah Kakak Clara mau tanya sama adik-adik. Keinginan adik-adik di tahun baru ini, tahun 2022 ini apa sih? Tentunya pasti adik-adik semoga selalu taat ya. Dan selalu bertumbuh. Dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Ya betul sekali, pastinya dong Kak, kita di tahun baru ini harus lebih baik lagi. Harus lebih dewasa lagi, semakin bertumbuh biar diberkati sama Tuhan Yesus ya Kak. Iya benar Berarti banget kita Kak. harus semangat, lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, betul sekali. Nah Kak Helen, biar tambah semangat di tahun baru ini, yuk kita nyanyikan satu lagu pujian dulu yuk Kak. Ayo kita nyanyikan lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Sambil semangat ya adik-adik. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya, biar tambah semangat. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temennya ya adik-adik atau keluarganya ya. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Wah, tiada yang dapat memisahkan kita ya Kak. Karena berkat Tuhan Yesus yang begitu amat banyak ke kita, jadi kita pasti selalu diberkati sama Tuhan Yesus, dikasih kepintaran lagi, ketaatan lagi. Tapi adik-adik yang di rumah udah semangat belum ya Kak? Sepertinya sih semangat Kak menyambut tahun baru ini. Tapi kayaknya nggak afdol kalau misalnya kita belum yel-yel dulu Kak. Kita yel-yel dulu ya adik-adik. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi ya Kak, biar tambah semangat lagi. Yuk. Sekali lagi ya adik-adik. Anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Bersama Yesus, aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Yeay, udah pada semangat. Yuk kita sebentar lagi akan ibadah awal tahun 2022. Adik-adik harus semangat, bersuka cita bersama-sama, dan kita harus seperti biasa nih Kak, kita menyiapkan apa sebelum ibadah Kak? Kita harus menyiapkan Alkitab, persembahan, hati dan pikiran kita
untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Betul sekali. Adik-adik siap? Siap dong Kak. Kak Helen siap? Siap dong Kak. Oke. Yuk sebelum kita ibadah, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh dimulai. Bersaat teduh selesai. Adik-adik, di awal tahun ini kita harus selalu semangat ya adik-adik. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Yo Ayo Teman Kita ke Gereja dengan penuh semangat. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Adik-adik sekolah minggu kita nyanyikan sekali lagi ya. Yo ayo teman kita ke gereja. Yo ayo teman jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu masih semangat untuk memuji Tuhan? Yuk kita nyanyikan satu lagu pujian yaitu Hollandak Danak Namet Metal. Adik-adik kita nyanyikan sekali lagi ya. Hollandak danak namet metal, alana boyau tu Jesus sau, holani bana loaki, pai masahat tu surdoi, oh Tuhan Yesus jangkonawo, somargogo dak danamon, ihongoluku pake mai, kau hasangapon di goami. Adik-adik sekolah minggu, titah Allah pada minggu ini adalah titah ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat
dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, epistel minggu ini tertulis dalam kitab Zefanya pasal 1 ayat 3 sampai 14. Demikianlah bunyinya. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segala penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan dan ratapan dari perkampungan baru dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang,
telah lenyap segala penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yuk kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberikan berkat kepada kita sehingga kita bisa merasakan tahun baru Kak, tahun baru 2022. Yuk kita nyanyikan lagu pujian yang berjudul Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengaku iman kita. Kita mengucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit dengan penuh sukacita. Apa kabar? Selamat tahun baru semua. Tentu kita di tahun baru ini selalu bersukacita dan bersemangat selalu. Apalagi ini kita sudah memasuki tahun 2022. Hore! Puji Tuhan kita semua sampai ke tahun 2022. Nah, adik sekolah minggu, walaupun kita masih tetap beribadah di rumah saja, tapi kita selalu bersukacita menyanyikan lagu pujian dan selalu bersukacita mengikuti ibadah. Nah, anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa dulu. Yuk kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesehatan. Khususnya Tuhan, kami boleh melewati 1 tahun di 2021 dan kami masuk 2022. Hal yang patut kami syukuri, kami sangat bersyukur sekali atas penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, walaupun kami masih tetap beribadah di rumah, tapi kami selalu bersukacita mengikuti ibadah. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di kitab Perjanjian Baru, yakni kitab Injil Matius. Nah, yang percaya semua kita selalu menyediakan Alkitabnya seketika kita beribadah mengikuti ibadah sekolah minggu. Yuk kita buka Alkitabnya, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini kitab Matius, ini Perjanjian Baru ini, dan ini adalah kitab Injil. Matius 25, ya adik sekolah minggu, dibuka Alkitabnya. Ayat 14 sampai 30. Kalau Alkitab Pinang halaman 32, kita membacanya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berkata,
Segeralah pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu dan menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan mengambil lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan yang percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab perkara yang kecil, lalu aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi." Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini menceritakan Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan talenta. Nah, adik sekolah minggu, talenta itu sama kita memiliki satu hobi, boleh, atau ada satu keistimewaan, atau talenta itu ada hal yang menarik yang boleh kita lakukan. Misalnya ada di antara adik-adik yang pintar sekali bernyanyi. Ada adik-adik yang dalam belajar pintar sekali dia memainkan musik. Nah, itu merupakan satu talenta. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lihat di sini menceritakan Tuhan Yesus itu sering sekali memberikan pelajaran itu dengan cara bercerita atau dengan cara membuat contoh. Nah, salah satu pada saat ini kita lihat di dalam firman Tuhan, ya, coba lihat ini gambar. Ya, coba ini lihat gambar. Nah, dalam gambar ini kita lihat ada pemilik, ya, pemilik kebun dikatakan, atau ada dalam Alkitab ini dikatakan ada pemilik, ya, ada pemilik, seorang pemilik suatu kebun, kita boleh katakan mau bepergian, ya, mau bepergian, lalu dia mempercayakan hartanya
kepada hamba-hambanya. Kepada hamba-hambanya. Jadi pemilik harta ini mau bepergian adik-adik dalam cerita Alkitab kita. Dia mau bepergian dan dia memiliki ada hamba-hambanya yang bekerja. Nah, setiap hamba-hambanya yang bekerja ini dia membuat tanggung jawab, ya, membuat tanggung jawab kepada mereka di dalam pekerjaannya, adik-adik. Ada pekerjaannya. Lalu kita lihat ada satu tuannya, dia memberikan ada 5, ya, ada 5, dan dia memesan kepada yang dikasihnya 5 tadi, berpesan supaya dia mengembangkan, ya, 5 pekerjaan. Dia harus bertanggung jawab dan kalau boleh dia harus bertambah dari 5. Nah, lalu ada 2, ya, sama hal seperti tugasnya yang seperti 5, kalau boleh bertambah. Lalu ada 1. Nah, di antara 5, 2, dan 1, nah mereka punya tanggung jawab masing-masing, adik-adik. Mereka punya tanggung jawab masing-masing. Nah, ternyata yang 5 ini yang diberikan tanggung jawab kepada dia, dia mengembangkan tanggung jawabnya. Jadi tuannya ngasih 5, jadi tidak 5 kembali, adik-adik. Nah, dia dikasih 5, lalu dia mengembangkannya, ternyata menjadi 10. Nah, berarti bertambah 5. Ya kan adik-adik? Bertambah 5. Jadi berkembang. Nah, yang 2 juga bertambah. Ya, tadi jadi 2 menjadi bertambah, menjadi 4. Berarti berkembang juga. Tapi yang 1 dia diberi 1, ya tetap kembali 1. Nah, bagaimana ini adik-adik? Lalu di setiap mereka yang bertiga ini, mereka mempertanggungjawabkannya. Lalu mereka melapor, adik-adik. Nah, mereka melapor ini, ya. Nah, tuannya ini sudah kembali, ya. Coba dulu lihat ini. Nah, tuannya ini sudah kembali. Nah, dia minta pertanggungjawaban. Ya, dia minta pertanggungjawaban. Panggilnya. Lalu yang 1 yang diberi 5 mengatakan, "Tuanku," dikatakan, "aku sudah mengembangkan. Tuanku memberikan aku 5, lalu aku telah mengembangkannya bertambah 5 menjadi 10. Nah, bagaimana pujian daripada pemilik harta tadi? Oh, bagus sekali. Engkau telah mengembangkannya. Kamu telah menyelesaikan tugasmu dengan baik, maka engkau berbahagialah." Nah, seperti itu. Karena dia bertanggung jawab dan mengembangkannya. Lalu yang kedua demikian juga, "Oh tuanku, aku telah mengembangkan. Ada tadi 2, sekarang menjadi 4. Oh, baik sekali. Kamu telah bertanggung jawab dari hal yang kecil, maka engkau juga akan bertanggung jawab dalam hal yang besar." Seperti itu. Lalu yang 1 bagaimana? "Oh tuanku, beli 1, lalu bilang, enak sekali kau." Lalu bagaimana dia? Dia dikatakan memang dia malas. Nah, adik-adik sekolah minggu, nah dalam cerita ini siapakah pemilik harta tersebut? Siapakah pemilik harta itu? Pemilik harta itu adalah Tuhan. Ya. Lalu siapakah tuan tadi yang pekerjanya? Itu adalah kita. Nah, artinya Tuhan telah memberikan kepada kita kepintaran, Tuhan telah memberikan kita tanggung jawab, maka kita harus mampu untuk mengembangkannya. Nah, apabila kita bisa mengembangkannya, kita juga kalau ada ilmu kita tidak hanya sama kita, tetapi kita harus juga mampu untuk memberikan, mengajarin orang lain supaya semakin berkembang. Misalnya adik sekolah minggu, kamu pintar matematika di sekolah. Jadi kalau supaya temanmu semuanya menjadi pintar, maka kamu juga harus mengajarinya dia supaya dia mengerti. Ya. Lalu yang kedua, misalnya kamu pintar musik.
Nah, kamu pintar musik supaya temanmu juga bisa, maka kamu juga harus mengajarinya supaya ada temanmu yang juga yang tahu musik. Nah, misalnya kamu pintar bernyanyi, kamu juga harus mengajari temanmu supaya temanmu juga tahu bernyanyi. Artinya adik-adik, kita mau mengembangkan ya apa yang ada sama milik kita dan membagi kepada orang lain. Nah, kenapa harus demikian? Karena Tuhan menginginkan hal yang demikian. Karena Tuhan tidak ingin yang pelit, Tuhan tidak ingin yang malas, Tuhan tidak ingin yang hanya egois sendiri, mengemis sendiri. Tuhan tidak senang seperti itu. Tapi Tuhan senang adalah anak-anak yang mau membagikan, mengembangkan talentanya dan berbagi kepada orang lain. Nah, yang kita lihat tadi, lalu Tuhan mengatakan, berbahagialah engkau karena engkau mau mengembangkan. Nah, berbahagialah anak-anak kalau diberikan satu tanggung jawab mengembangkannya, berbahagialah. Nah, adik sekolah minggu, kalau adik sekolah minggu diberikan tanggung jawab juga di rumah, kita juga harus mampu mempertanggungjawabkannya. Tanggung jawab apa sih yang diberikan orang tua kepada kita? Misalnya tanggung jawab kita adalah belajar yang baik. Lalu apalagi tanggung jawab kita adalah menjadi anak yang bagaimana, yang ada tugas-tugas di rumah juga harus kita kerjakan. Jadi tidak senang orang tua melihat anak yang malas. Nah, adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata siapapun dia Tuhan menginginkan kita ini adalah anak-anak yang mau melakukan yang baik. Nah, firman Tuhan pada hari saat ini dikatakan, Allah pemilik harta itu adalah Allah, maka yang melakukan itu adalah kita yang dipercayakan Tuhan, dan Allah memberkati setiap pekerjaan kita. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Karena Allah itu adalah Allah yang baik. Nah, adik sekolah minggu, kita sudah memasuki tahun 2022. Tentunya di tahun 2022 ini kita juga masih punya tanggung jawab, ya, punya tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, misalnya tanggung jawab belajar. Nah, misalnya ada tanggung jawab kita yang harus kita disiplin. Misalnya kita punya tanggung jawab juga untuk menolong, menaati perintah orang tua. Nah, adik-adik sekolah minggu, di tahun 2022 ini juga kita juga mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun berkat bagi kita. Karena ini tahun berkat bagi kita, maka kita juga harus tetap menjadi berkat bagi orang lain. Dan percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Di tahun 2022 ini, walaupun kita masih beribadah di rumah saja, tetapi kita tetap bersemangat. Nah, firman Tuhan pada saat ini dikatakan tadi, ada 3 hamba, ya, 3 hamba yang diberikan tanggung jawab. 1 diberikan tanggung jawab 5 dan dia juga mau mengembangkannya. 2 mengembangkannya, yang 1 tidak. Tetapi Tuhan lebih senang kepada orang yang bertanggung jawab dan mau mengembangkannya. Tuhan senang setiap orang yang memiliki talenta. Tuhan senang kita mau juga mengembangkannya dan berbagi kepada orang lain. Karena itu yang Tuhan inginkan. Allah itu adalah Allah yang maha kuasa yang selalu menjaga kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah anak-anak yang selalu mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Bila Topan Keras Melanda.
Kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan lagu persembahan kami. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua, khususnya adik-adik sekolah minggu. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu, dan kita tetap bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita boleh memasuki tahun 2022. Walaupun kita masih tetap beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita selalu bersemangat. Dan selamat ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun mulai di tanggal 27 sampai tanggal 2 Januari. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita pada hari Minggu tetap mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.